Jadi pertama saya berdiskusi dengan teman kelompok saya melewati Zoom. Kami mencari jurnal yang membahas tentang ekstra kromosomal DNA bersama-sama. Setelah menemukan jurnal yang tepat, kami mentranslate jurnal tersebut terlebih dahulu. Lalu kami mengecek indeks dari jurnal tersebut. Setelah dipastikan indeksnya Q1, kemudian kami meminta bantuan ChatGPT untuk meminta beberapa poin permasalahan dari jurnal itu yang bisa kami bahas. Setelah itu saya mengambil permasalahan tentang bagaimana ekstra kromosomal DNA berperan dalam membuat sel kanker itu menjadi kebal terhadap obat kemoterapi tertentu. Setelah itu saya minta ChatGPT untuk mencarikan jurnal yang tepat. Setelah mendapat rekomendasi, saya melihat terlebih dahulu isinya dengan cara saya translate, lalu saya cek indeksnya. Setelah terindeks Q1 dan saya membaca isinya, saya minta ChatGPT juga untuk membuat beberapa poin yang bisa saya bahas di dalamnya. Setelah itu saya bandingkan langsung dengan membaca isi dari jurnal tersebut. Jadi poin permasalahan yang dibahas itu pertama, tidak adanya terapi molekuler efektif pada medulloblastoma kambuh, yaitu obat target seperti vismodegib tuh gagal pada tumor dengan mutasi TP53 atau amplifikasi MYC, yang berarti pasiennya tetap kambuh dan resisten. Kemudian ekstra kromosomal DNA itu memperburuk prognosis pasien dengan tumor. Ekstra kromosomal DNA plus itu punya resiko 2 kali lipat untuk kambuh dan 3 kali lipat lebih mungkin meninggal dalam 5 tahun dibandingkan ekstra kromosomal DNA min. Kemudian ekstra kromosomal DNA itu meningkatkan heterogenitas tumor dan resistensi obat. Jadi ekstra kromosomal DNA itu membawa onkogen seperti MYC untuk membajak enhancer dan menciptakan ekspresi gen yang tidak stabil yang memicu evolusi resistensi obat. Lalu keterkaitan ekstra kromosomal DNA dengan mutasi TP53. Jadi ekstra kromosomal DNA itu sering muncul pada tumor SHH dengan mutasi TP53 yang menyebabkan prognosis lebih buruk dan resistensinya terhadap terapi itu ada. Dan solusi yang diusulkan itu pertama, ekstra kromosomal DNA itu sebagai biomarker klinis terbaru. Jadi deteksi ekstra kromosomal DNA itu dapat membantu prediksi prognosis dan identifikasi pasien yang beresiko tinggi sejak awal. Lalu pendekatan pengobatan presisi berbasis ekstra kromosomal DNA, itu peneliti menekankan bahwa menargetkan ekstra kromosomal DNA dan proses pembentukannya itu bisa membuka jalan untuk terapi baru. Lalu penekanan enhancer pada ekstra kromosomal DNA, misalnya MYC super enhancer tuh menurunkan proliferansi sel tumor. Jadi ekstra kromosomal DNA itu bisa dijadikan target molekuler. Lalu perlu kajian lebih lanjut tentang hubungan antara jalur perbaikan DNA, formasi ekstra kromosomal DNA, dan resistensi kemoterapi yang berpotensi menghasilkan terapi kombinasi baru.